Saya percaya bahwa setiap lirik dari lagu itu berbunyi ya ke dalam jiwa kita. Sehingga ini dua arah ya, bukan hanya kita menyanyikan rasa syukur, pujian kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga berbicara kepada kita setiap kali kita menyanyi, apalagi kita menyembah secara bersama-sama seperti ini. Amin saudara, terima kasih untuk worship team. Nah saudara, bulan ini kita kembali, ya bukan kembali, kita sebenarnya tetap ada di sana. Tapi dengan sengaja dan jelas, mari kita kembali kepada Esra 1. Ya, tapi saya akan mengambil teks-teks Alkitab dari tempat yang lain. Tapi saudara ingat bahwa yang menjadi pemicu ya atau penggerak dari semua rangkaian peristiwa yang akhirnya dicatat di dalam kitab Esra itu memang ada di dalam pasal 1 ayat 1. Pada waktu Tuhan menggerakkan hati Kores, ya Tuhan sendiri menggerakkan hatinya Kores sehingga ia mengizinkan orang-orang Israel itu pulang. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Yeremia. Jadi itu salah satu kunci, mungkin kita sering kelewat. Tapi sebenarnya semuanya itu sudah ditulis oleh Yeremia 70 tahun sebelumnya. Dan kalau saudara baca di dalam kitab yang lain Daniel, pada waktu itu mungkin Daniel sudah lanjut sekali usianya. Dan tidak dicatat apakah dia ikut pulang ke Yerusalem. Ya, kemungkinan besar tidak. Tapi pada waktu Daniel menghitung sebenarnya, ini orang yang sangat cermat, ya orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Jadi dia dengan tekun, dengan sabar menanti dan menghitung. Dan pada waktu dia melihat bahwa sudah genap 70 tahun, kita bisa melihat doa Daniel, ya itu dicatat. Dan di situ kembali Daniel mengutip apa yang sudah dinubuatkan, dituliskan oleh Yeremia. Bahwa masa 70 tahun itu sudah genap. Setelah itu bergulirlah semua peristiwa-peristiwa, mereka pulang kembali, bait Allah dibangun, tembok Yerusalem dibangun, dan masuk ke zaman antar perjanjian. Jadi ini judulnya ya saudara, belum ditampilkan ya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Peristiwa-peristiwa di dalam Esra bergulir karena Tuhan berbicara melalui Yeremia. Nah sebagai orang percaya, saya yakin kita semua punya kerinduan yang sama. Kita ingin mendengar Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Mungkin pengalaman-pengalaman kita tidak seunik di mana ada 70 tahun waktu yang tepat sehingga bisa dihitung dan digenapi. Mungkin bagi kita bukan seperti itu berlakunya. Tapi Tuhan yang sama, yang berbicara melalui Yeremia, Tuhan yang sama juga, yang setiap dari waktu ke waktu berbicara kepada setiap kita, dari waktu ke waktu sepanjang umur hidup kita. Itu Allah yang sama, Roh Kudus yang sama saudara. Nah tentu saja hubungan kita dengan Tuhan itu dua arah. Ya. Kita menaikkan doa-doa kita berbicara. Kita mengeluarkan isi pikiran, isi hati kita ditujukan kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Jadi kalau ditanya bagaimana saudara, penekanan ya firman pada pagi hari ini, kita akan menyinggung cara-cara yang lain. Tapi cara yang pertama dan terutama adalah melalui firman-Nya. Sama seperti pemicu segala peristiwa di dalam Return to Zion itu adalah karena tulisan ya, firman yang disampaikan melalui Yeremia. Demikian juga pada waktu kita ingin mengenal Allah lebih dalam, apa sih rencananya, seperti apa sifat-sifatnya, pribadi Allah itu seperti apa. Dan yang terpenting apa kehendaknya bagi saya. Maka itu juga tertulis saudara. Ya, firman Yeremia itu memang dituliskan. Karena pada waktu Tuhan memberikan firman-firman, Tuhan bilang tuliskanlah itu. Ya, jadi memang tulisannya ada dan itu diwariskan kan kepada generasi di zaman Esra, Nehemia dan selanjutnya. Zerubabel, mereka tahu ada janji Tuhan di situ. Ada angka 70 tahun bahwa mereka akan kembali. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, walaupun kejadiannya unik bagi kita masing-masing.
Tapi di situ Tuhan sedang membukakan isi hatinya. Membukakan apa kehendaknya. Bahkan memperkenalkan sebenarnya. Kan kita ingin mengenal Tuhan kan saudara. Mengenal Tuhan tidak berhenti pada waktu kita lahir baru bertobat. Tapi justru itu awalnya, startnya. Sejak saat itu justru kita berjalan untuk semakin mengenal. Itulah sebabnya harus dua arah. Ya, dari Tuhan juga berbicara. Dan sekali lagi pagi hari ini, nomor satu yang terutama berbicaranya melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi saya sungguh-sungguh pada waktu merenungkan ini, mungkin ini isu yang saya sering munculkan. Ya, kalau saudara mengikuti kelas-kelas, ini juga baru saja dibahas. Sering saudara. Tapi saya tidak bosan-bosan. Karena saya melihat ini penting sekali. Ya, kalau saya merefleksikan pada diri saya sendiri, saya juga berusaha melihat. Ya, sudah sekian lama jadi orang Kristen, tentu saja kita harus menarik satu pengalaman kan. Pada waktu kita berelasi dengan saudara kita juga berusaha melihat apa perbuatan Tuhan di dalam hidup. Bukan hanya saya, tetapi saudara-saudara yang lain. Nah, penting sekali kita bergerak semakin maju, mengenal Allah. Bahkan kita sering mengutip, bukan kata orang ya saudara, tapi langsung dari Tuhan. Tapi kita semua kan tahu, ada hal yang berbeda di sini. Langsung dari Tuhan itu seperti apa? Tentu saja kan berbeda seperti saya langsung dari istri saya. Ya jelas kita di dalam level yang sama. Tapi kalau langsung dari Tuhan itu seperti apa ya maksudnya? Alkitab. Alkitab saudara. Itu yang langsung. Itu yang pasti. Itu yang tidak berubah. Itu yang tepat. Itu yang tidak mengandung kesalahan. Alkitab kita. Tertulis hitam di atas putih. Bahasanya bisa kita mengerti. Jadi mengenal Tuhan. Saudara, bagaimana sih kita mengenal Tuhan? Kalau bukan dari Alkitabnya. Dari mana saudara sumber utamanya? Bisa kita mengenal Tuhan, mendengar kesaksian seseorang. Mendengar khotbah yang dari manusia, ya maksudnya lidah bibir manusia. Bisa, itu jelas menyumbang. Ikut membangun pengenalan kita akan Tuhan. Tapi yang utama adalah dari firman-Nya sendiri. Dari situlah kita bisa tumbuh. Nah mungkin saya berusaha berargumen di dalam benak saya sendiri. Apakah kita akan terus-menerus menekankan ini? Mau sampai titik mana maksudnya? Bukankah sudah cukup? Saya sudah 10 tahun jadi orang Kristen. Saya sudah kenal Tuhan. Apakah seserius itu sehingga saya harus mempelajari Alkitab untuk menggali semua sifat-sifat Tuhan? Apa yang Dia kerjakan? Saudara kalau menggali Alkitab, itu kan artinya kita berusaha sampai ketemu sifat-sifatnya Tuhan. Pada waktu kita melihat karya-karyanya Tuhan, otomatis karena itu kita pahami, kita jadi menyimpulkan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa kehendaknya. Pada waktu Tuhan berelasi, memberikan firman-Nya, memberikan satu perlakuan kepada satu tokoh, kita kan jadi menarik. Oke, kalau gitu kehendak Tuhan bagi saya apa? Itu kan bagi tokoh A. Lalu bagi saya apa? Kita kan menarik saudara dari situ. Ya, menarik satu pelajaran, menarik satu prinsip. Dan akhirnya kita tahu apa yang kita harus kerjakan. Sampai titik mana itu pertanyaannya. Bukankah 10 tahun saya sudah kenal Tuhan, dengar khotbah, dengar kesaksian cukup. Contoh gini saudara, ya ini untuk memudahkan. Kalau orang berargumen bahwa tidak usah terlalu mendalam di sana, nanti pusing. Pokoknya terbukti, saya 15 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen, kenal Tuhan. Ya, cukup. Tidak cukup. Ya, mari saya beri gambaran saudara. Misalkan kita punya seorang anak, ya katakanlah dia masih kecil. Saudara tahu bahwa anak ini bertumbuh pengenalannya terhadap ayahnya. Seorang anak 5 tahun pada waktu dia menceritakan ayahnya berbeda. Pada waktu anak ini sudah 10 tahun. Berbeda pada waktu dia sudah dewasa. Waktu dia menggambarkan ayahnya. Lahir dari relasinya jelas. Tapi jelas ada sesuatu yang tumbuh kan. Misalkan seorang anak ya katakanlah umur 5, 6. Ya sudah mulai bisa menabung misalkan. Lalu dia ingin menyenangkan ayahnya. Lalu waktu dia jalan keluar. Dia lihat di sebuah warung banyak bapak-bapak lagi nongkrong bareng. Dan semuanya lagi ngerokok gitu ya.
Ini anak saya misalkan. Jadi dia pikir, wah kalau para ayah kumpul sambil merokok, kelihatannya mereka semua jadi gembira. Saya ingin menyenangkan ayah saya. Jadi dengan uang tabungannya dia mampir ke warung, dia beli sebungkus rokok, datang ke rumah berikan kepada saya. Ayah. Ya tentu saja tidak apa-apa saudara. Ya, sama seperti orang berargumen, saya tidak seserius itu mempelajari Tuhan dari Alkitab, saya cukup mendengar. Kan gak apa-apa. Tidak apa-apa saudara. Memang tidak apa-apa. Kenapa? Karena dosa kita yang terbesar pun sudah diampuni. Ingat, ada anugerah yang berlaku di atas kita. Jadi bahwa kita tidak sedalam itu mengenal Tuhan, tidak apa-apa. Jelas tidak apa-apa. Karena ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Tidak dipermasalahkan. Tapi saudara, apakah kita ingin tetap ada di sana? Itu pertanyaannya. Ya seperti contoh tadi yang saya gambarkan. Ya tentu saja tidak apa-apa, dia kasih sebungkus rokok buat saya, ya misalkan itu saya. Ya saya menghargai, oh ternyata anak saya itu begitu memperhatikan. Betul kan? Tapi coba kalau dia tumbuh, sudah 10 tahun dan kembali dia bawa rokok. Lain kali dia bawa botol misalkan. Ya saya pikir, ya nggak apa-apa nak, ya ayah sayang kamu. Tapi tolong tumbuh dong, kenali dong ayahmu ini. Ya, pasti berubah, bertumbuh pengenalannya. Saudara coba kita berefleksi sebentar, ya berefleksi saudara. Bagaimana cara kita bertumbuh mengenal Allah? Ini saya tidak mengajak saudara untuk berumit-rumit, abstrak sekali konsep mengenai Allah. Lah itu semua ada di dalam Alkitab. Itu berbunyi saudara, itu ada ceritanya. Tinggal bagaimana kita membaca cerita itu, kita menekuni ayat demi ayat, ya belajar gitu maksudnya. Karena itu cara Tuhan berbicara. Itu yang membuat pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Ya. Nah, oke, slide 2. Jadi Alkitab itu adalah ini Saudara. Penyingkapan. Tuhan singkapkan sehingga itu terbuka. Tuhan nyatakan, ya wahyu kan, diwahyukan itu dinyatakan. Pertama memang tentang dirinya sendiri. Allah tuh lagi cerita. Sebenarnya waktu kita baca Kejadian, memang banyak hal yang menarik perhatian kita. Tapi salah satunya sebenarnya yang perlu kita tangkap. Tuhan tuh sedang menceritakan mengenai dirinya sendiri. Mengapa dia menciptakan segalanya? Alam semesta. Itu ada bunyinya sebenarnya. Ya. Salah satu memang cara kita mengenal seseorang adalah dari apa yang dia kerjakan kan. Ya. Apa yang orang lakukan terus menerus, biasanya itu akhirnya memberi gambar kepada kita. Oh siapakah dia? Jadi tentang diri, nah ini kan jalan terus saudara, dari Kejadian. Bagaimana waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, kita melihat kemahakuasaannya, sekaligus kita melihat kehendaknya. Kita melihat siapa sih yang punya hajat dari seluruh alam semesta, yang punya hajat penyelenggara utama. Yang mengadakan mulai dari titik nolnya itu siapa? Lalu yang menaruh tujuannya kan? Tujuannya bukan dari makhluk ciptaannya. Dialah yang memberikan tujuan itu kepada seisi alam ciptaan ini. Tujuannya dari dia. Ini perlu kita pahami tidak? Dan menjadi jelas waktu diberi taman ya untuk dipelihara dan dikerjakan. Lalu pesan-pesannya. Bahkan ada hukumnya di situ, ada kehendaknya. Oh berarti harus taat Adam dan Hawa. Lalu waktu jatuh, apa yang Tuhan kerjakan? Berbunyi lagi bagi kita. Saudara itu semua cerita yang indah sebenarnya menceritakan tentang siapa dia. Dan akhirnya puncaknya, kita tahu dosa, kejatuhan segala macam. Puncaknya adalah pada waktu anak Allah itu sendiri turun dari sorga. Karya salib yang begitu besar bagi kita. Kalau ditanya seberapa besar kasih Tuhan, bagaimana kita ceritanya? Oh dia baik, dia memelihara hidup saya, betul. Tapi itulah perwujudan kasih yang paling keras berbunyi kepada kita. Yang memanggil kita, yang mengubah kita. Yang memberi kita tujuan baru. Jadi dibalik siapa dirinya, akhirnya kena juga ke kita. Dan ini poin kedua. Jadi dari semuanya saudara, semua kitab-kitab. Akhirnya kita tahu apa sih kehendaknya bagi kita.
Kan direlasikan dengan diri kita. Ya. Baik, slide 3. Nah, Saudara. Jadi saya akan generalisasi, ya pasti ada banyak cara Tuhan berbicara. Ya, tapi akan 3 saja yang saya singgung. Nah, tapi dari berbagai cara Tuhan berbicara, ini hal yang perlu kita tahu, Saudara. Bahwa cara-cara itu berbeda-beda di dalam 2 hal ini. Pertama di dalam hal otoritasnya. Otoritas itu berarti berkuasanya, harus, ya. Ataukah tidak harus? Wajib ataukah tidak wajib? Ya, berkuasa atas kita, itu maksudnya otoritasnya. Waktu kita pikir, kita mendengar suara Tuhan, otoritasnya itu ternyata berbeda-beda, tergantung sumbernya. Ya. Dan yang kedua mengenai kepastian wahyunya, bahwa ya ini 100% mutlak dari Tuhan. Sampai yang paling kalau kita lihat spektrumnya, ini ya pasti dari Tuhan dan ini yang tidak atau bukan dari Tuhan. Yang kita pikir, kita dengar suaranya. Nah sekali lagi yang terutama adalah Alkitabnya, firmannya Saudara. Ya. Karena kita semua pasti terbiasa. Ya, saya juga sering mengatakan mungkin orang berbeda satu dengan yang lain, tapi pasti sering keluar dari mulut kita kan. Lalu saya mendengar Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya, dan ini kata Tuhan. Ya, betul Saudara, memang itu caranya. Karena dia rindu berbicara. Ya, selain di dalam firman yang tertulis, di dalam hal-hal lain yang lebih dinamis maksudnya, yang lebih personal, Tuhan bicara. Ya, terbukti Alkitab juga menunjukkan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memanggil mereka kan dan bertanya, di manakah engkau? Tuhan tuh mengejar. Jadi Allah kita bukan Allah yang diam, pasif, menunggu inisiatif kita. Dia yang terlebih dahulu bicara. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tahu hati Tuhan tuh seperti itu. Jadi kalau banyak dari kita mengatakan Tuhan bilang begini sama saya, Tuhan katakan ini, saya mendengar suara Tuhan, ya itu pasti. Ya, maksudnya bukan pasti. Itulah yang kita percaya salah satu cara Tuhan bicara. Ya, nah supaya lebih jelas, Saudara kita lihat dulu, ya 3 cara itu apa saja. Ya, jadi ini 3 cara. Yang pertama, melalui Alkitab, ya seperti yang saya gambarkan tadi dari depan, firman-Nya. Nah, Alkitab semua berbicara berpusat kepada Kristus. Cara yang kedua, ini kita katakan melalui wahyu yang umum, ya umum. Artinya melalui alam ciptaan, ya semesta, melalui hati nurani atau moralitas orang pada umumnya. Bahkan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam sejarah, jatuh bangun satu bangsa, satu masyarakat, muncul satu pribadi, muncul ini, ya sejarah berjalan. Di situ juga sebenarnya terkandung Allah bicara. Ya hanya bagaimana kita menariknya. Ya ini hal-hal yang umum. Jadi satu Alkitab, ya khusus berarti yang tertulis yang verbalis, ini yang umum. Lalu yang ketiga, melalui pengalaman pribadi. Nah disinilah ada yang seperti saya katakan tadi, ada satu impresi. Ada orang mengatakan saya bermimpi dari Tuhan, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Bahkan ada pengalaman-pengalaman banyak sekali supranatural. Ada orang yang mengklaim bahwa dia mendengar suara Tuhan secara audible. Itu cara-cara Tuhan berbicara. Tapi semua ini saudara sekali lagi harus disusun dengan susunan tertentu. Karena kalau tidak ada susunannya dalam hal otoritasnya, dalam hal kepastian wahyunya, kita aduk semuanya ini dan kita perlakukan sama, kita akan mendapatkan hal yang kacau. Yang paling pasti adalah Alkitabnya yang tertulis. Ya. Nah, secara singkat saja. Ya, tapi kita mulai dari nomor 2 dulu Saudara, ya. Wahyu umum dulu. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, ini maksudnya. Alam sendiri sebenarnya waktu dia tergelar di hadapan kita, itu berbunyi alam itu, menceritakan langit, cakrawala. Dan ini kalau diteruskan ini indah Saudara. Ya hari meneruskan berita itu kepada hari, malam meneruskan pengetahuan itu kepada malam. Ya, tidak ada suara. Ya.
tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Ya, suaranya itu sampai ke ujung bumi. Ya, kalau diteruskan di dalam Mazmur ini. Jadi artinya sebenarnya tanpa ada bunyinya seperti Alkitab bahwa aku Tuhan yang menciptakan, nggak ada nih. Gunung itu diam, cakrawala itu diam, ya pohon melambai-lambai, alam semua berputar. Tapi kalau orang duduk di situ lalu melihat semuanya ini, sebenarnya alam itu berbunyi. Kita diciptakan dengan satu, mungkin bukan naluri ya, satu kehendak, ya satu passion gitu, untuk berelasi sebenarnya. Nah alam itu sendiri sudah membuka jalannya. Jadi kalau orang duduk, ya bisa sih salah. Tapi yang normalnya, waktu dia melihat semua bintang-bintang, melihat apalagi begitu ada pengetahuan, oh galaksi, oh alam semesta. Tepinya di mana kita nggak tahu. Tata surya kita tuh hanya tidak ada sebutir pasir. Langsung tanya, oke lalu siapa pribadi yang ada di balik semua ini? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Nah arahnya tuh ke sana saudara. Jadi ini satu penyingkapan, satu wahyu yang sifatnya itu umum. Ya sama seperti yang kedua di sini, apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Ini juga umum. Jadi waktu orang berpikir seperti saya contohkan tadi, dia akan terbuka satu pintu atau lubang gitu ya. Bahwa ini pasti ada satu pribadi. Ini ada Tuhan gitu sebenarnya. Ya, kekuatannya yang kekal keilahiannya itu tidak nampak maksudnya. Tapi dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Bahkan sejak sebelum dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Karena nggak ada yang otomatis. Ya saudara. Nah lalu kita lihat lagi ayat berikutnya. Ya ini masih menyangkut wahyu yang umum. Ya, nah tadi saya katakan moralitas ya. Atau ya hati nurani. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh, saling membela. Orang lakukan satu kejahatan, ya, dia tahu ini salah nih, ya, waktu awal-awal biasanya. Tapi kalau dilakukan terus-menerus ya jadi kebal lama-lama. Jadi walaupun polisi nggak tahu, ya jaksa tidak tahu, pemerintah tidak ada hukum yang dia salahi. Tapi pada waktu orang merencanakan sesuatu yang busuk misalkan, ya ini bukan di antara kita, ya anggap di luar sana. Dia tahu, pikirannya saling menuduh, saling membela. Jadi Tuhan menuliskan sebenarnya hukumnya di dalam moralitas. Itulah sebabnya masyarakat yang sehat nih, walaupun tidak beragama, tapi mengejar nilai-nilai moral yang baik. Itu sebenarnya bagian dari wahyu yang umum, sama kepada semua manusia. Ya, oke, next. Dari satu orang ini yang sejarah misalkan, ya kita melihat pergerakan bangsa, masyarakat, pokoknya saudara tertarik lihat berita apapun. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara kita boleh lihat mengapa satu negara domainnya itu, teritorialnya itu, mengapa ini begitu luas, mengapa ini kecil. Ya pergerakan, kita bisa menemukan sebabnya secara geografi, sejarah, antropologi. Tapi kita menunjukkan siapa yang dibalik semua itu. Dia. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi sebenarnya pergerakan, peradaban, pertumbuhan itu kalau diteliti mengarah kepada dia yang di atas segalanya. Itu wahyu umum. Ya. Nah sekarang yang personal. Ya, jadi 2 dan 3 dulu baru ke 1 saudara. Melalui pengalaman pribadi. Nah disinilah ya kita semua sering ya dalam kadar yang berbeda-beda mendapat satu impresi dalam hati. Ah ini Tuhan bicara nih. Ya itu caranya kan. Lalu saya dengar suaranya, saya mendengar suara Tuhan. Saya mendapat mimpi, saya mendapat penglihatan.
Ya, saya mendapat penampakan atau apapun, saudara. Ya, kadang-kadang memang di luar yang rutin gitu. Ini agak luar biasa, bisa disebut supranatural. Tapi ini pun cara Tuhan berbicara. Ya. Nah, tapi sekali lagi kita perlu melihat di dalam otoritasnya dan di dalam kepastian wahyunya. Itu ukurannya, saudara. Harus ada susunannya. Mana yang utama dan mana yang tidak utama. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti jadi kacau. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya di mana tempatnya, tentu saja karena ini disebutnya pribadi atau personal, maka pertama-tama ini berlaku bagi pribadi. Disinilah ya kadang-kadang kita melihat keindahan dari firman Allah. Pada waktu orang membaca satu teks, satu bagian dari Alkitab, lalu ini bagi dia berbunyi seperti satu kehendak dari Tuhan. Dan berdasarkan apa yang dia yakini itu, lalu dia bertindak. Tapi ini personal, kadang-kadang cocok buat si A, cocok buat si B, tapi kadang-kadang tidak cocok, saudara. Ya, karena sifatnya personal, itu tadi. Tapi kalau Alkitab, bagi kita semua. Itu cocok bagi kita semua. Bahkan itu berotoritas tertinggi. Itu yang paling wajib. Ya, tapi kalau seseorang mengatakan kepada kita, ya bahwa ini dari Tuhan, kamu lakukan A, lakukan B. Ini mulai berbeda otoritasnya. Ya, dibandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Nah, jadi barulah kita yang pertama, ya, slide 9. Yang terutama, yang nomor 1 itu adalah Alkitab. Nah, saya akan terus di sana, saudara. Ya, mari kita tahan fokus sebentar. Gerrit pernah mengatakan bahwa Alkitab itu adalah sebuah garis lurus kalau diibaratkan, ya, pakai perbandingan. Alkitab itu adalah garis lurus. Ya, Gerrit mengatakan ini, garis lurus apa? Satu ukuran sebenarnya, satu patokan. Untuk mengukur segala sesuatu. Alkitab. Ya, nah saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan. Artinya Alkitab. Ya, memang pada waktu Paulus menulis ini kepada Timotius yang sudah tersusun, yang banyak beredar baru perjanjian lama. Kitab nabi-nabi, Taurat Musa. Karena surat-surat dan Injilnya kan belum. Tapi belakangan pada waktu itu sudah disusun, itulah artinya bagi kita. Segala tulisan itu berarti perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, tapi saudara, ada masalah di sini. Masalahnya apa? Masalahnya Alkitab tidak disusun seperti buku manual. Ya. Kalau tadi di depan saya katakan Alkitab bercerita mengenai Tuhan, tidak ada deskripsi yang begitu eksplisit. Ya, ada tapi tersebar di sana sini. Tuhan itu seperti apa, beginilah Tuhan, ada. Tapi susunannya itu tidak seperti yang memudahkan kita gitu seolah-olah. Apalagi begitu kita ingin cari satu isu di dalam hidup. Cari seperti buku ada daftar isinya. Menghadapi pekerjaan, mengelola keluarga. Kan gak seperti itu Alkitab. Ya, susunannya gak seperti itu. Ya, unik gitu. Nah, jadi masalahnya di situ. Berulang kali kita mengatakan utamakan Alkitab, cari petunjuk, itu suara Tuhan bagi kita. Tapi terus terang, jujur, pada waktu kita buka, bingung saudara. Ya, ini suara Tuhan, tapi yang mana? Ya, kita bisa salah gak? Kitanya yang salah, Alkitabnya tidak salah. Ya. Nah, jadi masalah ini kita sadari, ini disadari sejak gereja mula-mula. Karena itu, yang kedua, ya, mari kita lihat. Muncul satu prinsip ini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini prinsip pertama, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, kita lihat sedikit konteksnya. Mengapa Petrus mengatakan ini? Ya, boleh slide selanjutnya. Sebenarnya ayat ini muncul setelah Petrus mereview, menceritakan mengenai pengalaman dia di dalam peristiwa transfigurasinya Yesus. Ya, bersama dengan dua murid yang lain dibawa ke atas bukit. Lalu di situ Yesus berubah muka di dalam satu kemuliaan dan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan dengan Elia.
Ya, betul ya, Musa dan Elia ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi yang supranatural, yang luar biasa. Petrus tuh lagi cerita itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita mundur sedikit di ayat 16, ini di ayat 16, Petrus di sini bilang, apa yang saya katakan ini bukan dari dongeng, tidak mengikuti dongeng isapan jempol. Bahwa dirinya adalah saksi mata sebenarnya. Ini kuat sekali sebenarnya, apalagi dia pengalaman bersama Yesus. Ya. Lihat di ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suatu suara yang dari Maha Mulia, yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi sebenarnya ini pengalaman luar biasa bagi dia. Ya. Nah tapi saudara, kita lihat di slide selanjutnya, di ayat 19-nya, dia mengutip ini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi bukankah cukup sebenarnya? Dia nggak usah singgung-singgung itu perjanjian lama. Pengalaman dia bersama Yesus sudah lebih dari cukup. Dan pasti murid-murid yang lain juga setuju. Apalagi ada 2 lagi saksinya. Ini luar biasa, dia murid Yesus langsung. Pengalaman pribadinya itu sudah lebih dari cukup. Tapi lihat, Petrus mengerti prinsip ini. Bahwa itu perlu diteguhkan lagi. Makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi dia mengajak semua pembaca tulisan itu. Saya cerita nih pengalaman pribadi saya, tapi lihat, ini semua diteguhkan. Karena ini sudah ditulis di dalam firman. Jadi mengajak pembacanya atau pendengarnya untuk melihat juga di dalam perjanjian lama. Apa yang sudah dituliskan di situ. Ya saudara, yang utama dan terutama, cara mengukurnya, patokannya. Lalu dia katakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi tulisan para nabi itu dia bandingkan dengan sebuah pelita yang bercahaya. Di mana fokus kita harus terus ke situ, terus ke situ. Ini pengalaman kita, ini impresi kita. Ini apa yang kita pikir dari Tuhan. Tapi semuanya harus dibimbing, melihat seperti sebuah pelita. Pelita itu begitu utamanya kan, menyinari kegelapan. Padahal kita bingung. Ya, kita pakai pelita itu. Sampai apa? Fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ada ujung saudara. Tuhan tidak katakan terus bertekun, terus berjeli lelah. Kamu akan tetap bingung. Ada ujungnya yang Tuhan janjikan. Pelita itu pada akhirnya membawa pada sebuah fajar yang menyingsing. Dan ada bintang yang terbit. Ya, bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Pada akhirnya itu mengubah kita. Kalau kita memakai prinsip dari firman Tuhan ini. Bukan kekacauan, tapi justru satu progres di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Nah jadi, apa yang sebenarnya disampaikan oleh ayat ini, slide 13, menaruh perhatian penuh saudara, pada firman Allah atau Alkitab. Menaruh perhatian. Belajar. Nah, setiap kali saya katakan belajar, bukan berarti saudara pergi ke seminari, belajar teologi, ya bukan saudara. Itu memang bikin pusing kita. Tapi menaruh perhatian adalah belajar menurut kapasitas kita masing-masing. Jangan tidak belajar. Ya. Nah, contoh aja begini, untuk memudahkan, ya saudara. Ini juga sudah sering disinggung sebenarnya, bukan hanya oleh saya sendiri. Cara belajar Alkitab. Saya munculkan satu isu. Saudara tahu Alkitab kita setiap ayat ada nomornya, ya. Nah, tahukah saudara bahwa nomor-nomor ayat itu baru muncul belakangan. Aslinya tidak ada nomor ayat. Pasal itu baru ditulis, disusun kira-kira tahun 1500 sekian. 1200 sekian. Ya, oleh seorang namanya Uskup Canterbury di Inggris. Dia mulai kasih pasal-pasal. Ya, 1227 kalau nggak salah. Lalu ayat yang nomor-nomor itu bahkan lebih belakangan lagi. 1551 kalau tidak salah.
ya. Oleh orang namanya dijulukinya Stefanus, ya, ada namanya, Saudara. Sorry. Robert Estienne, ya, di 1551. Jadi kalau pasal 1227 abad 13, ayat itu baru abad 16, Saudara. Jadi selama ribuan tahun nggak ada pasal dan ayat. Nah, akibatnya apa, Saudara? Akibatnya apa? Kalau orang membaca Alkitab tanpa ada ayat, akibatnya apa? Akibat baik maksudnya. Mengalir. Tidak ada potongan. Tidak ada cuplikan. Terkait semuanya. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa ayat itu baik, pasti ditambahkan dan Tuhan biarkan, pasti ada gunanya bagi kita. Supaya kita mudah kan merefernya kan. Ya, ada nomornya, cari tempatnya cepat. Tapi sebagaimana segala sesuatu yang baik, ya, karena ini bukan dari originalnya, pasti ada dampak negatifnya. Kalau kita terus menerus di situ, nanti dampak negatifnya akan semakin besar. Ya, yaitu orang suka melepas-lepas ayat, lalu dimasukkan di dalam hal yang sebenarnya berbeda. Coba saudara baca buku, ada nomornya nggak tiap kalimat? Baca novel misalkan, mengalir kan saudara bacanya kan, ya. Pada waktu saudara ingin memahami satu tokoh utama di dalam cerita, saudara baca keseluruhannya. Saudara nggak bisa baca hanya pada waktu tokoh ini ketemu dengan anaknya yang sudah lama menghilang, apa perkataannya ya. Lalu dikutip satu kalimat. Lalu di lain tempat pada waktu tokoh ini mengalami satu B, bertemu dengan musuhnya misalkan. Dia mengatakan ini, dikutip lagi kalimat ini. Pada waktu itu disusun, gambaran tokoh ini nggak lengkap saudara. Ya. Nah, jadi belajar itu maksudnya di situ. Mungkin ini hal yang cukup asing bagi kita. Karena kita terbiasa kan, enak kan. Ya sudah ada ayatnya nih, ceritanya ini nih topiknya. Ya orang tinggal ngikut aja. Ya, itu baik. Saya tidak katakan itu salah. Itu baik, itu sudah menyumbang pertumbuhan kita selama ini. Tapi mau tidak kita beranjak saudara. Ini bukan tutur saudara masuk sekolah teologi, bukan sama sekali. Tapi bagaimana kita membaca Alkitab supaya kita mengenal pribadinya, lebih utuh, ya. Sempurna sih tidak, saudara. Tidak ada yang bisa menjanjikan kesempurnaan dalam mengenal Allah, tidak. Tapi pokoknya tumbuh, saudara. Ya, sama seperti contoh tadi, seorang anak ingin mengenal ayahnya. Enggak bisa hanya dari kutipan-kutipan kata-katanya. Ya, tapi dia perlu satu relasi, dan relasi yang Tuhan berikan itu adalah Alkitabnya. Amin, saudara. Ya, jadi ini memang teknis, ya, tapi tujuan saya, karena yang utama adalah Alkitab. Tanpa meremehkan atau tanpa meniadakan yang lain. Yang lain juga menyumbang. Pada waktu seseorang merasakan satu impresi di dalam hatinya, Tuhan bicara. Ya benar bagi orang itu dan terbukti kan akhirnya. Hidup kita itu dipimpin ya oleh itu. Tapi saya sedang menekankan sisi satunya ini saudara. Karena kalau dari otoritasnya dan dari kepastian wahyunya, ini yang paling berotoritas dan ini yang paling pasti. Alkitab kita. Jadi perlakukan itu sebagaimana Alkitab. Bukan satu sumber kumpulan peribahasa, saudara. Perlakukan itu sebagai Alkitab. Melalui mana Tuhan tuh membuka hatinya. Menunjukkan sifatnya, pribadinya, kehendaknya. Ya. Jadi seperti tadi saya pernah singgung. Ya. Oke. Ya, kita lewat aja. Saudara, jadi di sepanjang Alkitab itu jelas ada interaksi. Ada pesan ya kepada para individu di mana kita bisa bercermin dan menarik sebuah prinsip. Ya, jadi sebenarnya itu salah satu cara yang saya sarankan. Ya, mari mulai sekarang. Kalau saudara melihat sebuah ayat yang menarik atau terbiasa, coba-cobalah saudara mundur ke atasnya. Ya, sebenarnya kalau ada waktu saya akan tunjukkan sebuah contoh kasus ya. Kita hanya mundur 3 ayat saja saudara. Maka ayat itu akan jadi jelas. Tapi sayangnya selama ini itu hanya dilepas begitu. Ya, jadi ini sempat bingin. Kalau saya pribadi, ini ayat ini membingungkan saya sekali. Ya, oke, kapan-kapan ya saudara. Jadi oke, ini penutupnya supaya nggak terlalu lama. Ya saudara, 1, menyadari bahwa Allah ingin selalu berelasi dengan kita. Kerinduan itu pertama datangnya dari Allah dulu. Bagi manusia mungkin ini sesuatu yang, aduh saya kok ngerasa kosong ya, merasa kosong gitu ya.
Tapi Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif. Nah begitu kita tahu hal ini, saudara, ini akan menjadi dorongan semangat kita untuk mencari Tuhan. Inilah baru firman Allah katakan apa? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap kali saudara mencari, saudara akan mendapat. Saudara cari Tuhan, dia tidak malah bersembunyi saudara. Kan dia lebih dahulu menyatakan kan. Jadi dengan berbagai cara dia akan lebih antusias gitu dari saudara. Kita kadang-kadang malas-malas ya, kita sibuk ini, sibuk itu. Tidak. Tuhan sebenarnya sedang menanti-nanti dari waktu ke waktu. Amin. Nah lalu ada berbagai cara. Tapi yang utama dan terutama yang menjadi dasar sekali lagi adalah Alkitab. Jadi yang ketiga seperti bagian akhir dari khotbah saya. Marilah kita mulai mempelajari Alkitab dengan benar. Ya. Saudara sebenarnya banyak gereja lain yang sudah lebih maju di sini. Bible study-nya tuh banyak, sering. Ya, tapi kita sudah bagus ya Pastor Diki ya. Semangat belajar saudara sudah luar biasa ya, sudah sangat membangun satu sama lain. Tapi mari kita lakukan terus dan lebih lagi. Amin. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang berinisiatif. Di dalam kebutaan, di dalam hidup kami yang jauh dari Engkau. Engkau datang untuk mencari kami satu persatu. Dan menyelamatkan kami orang-orang yang terhilang ini. Engkau menemui kami. Berita Injil itu sampai kepada kami. Sehingga menjadi iman di dalam hati kami. Dengan iman itulah kami merespon pada berita kasih karunia ini. Sehingga kami diubahkan. Kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini kami berkumpul sebagai satu tubuh. Dan kami masing-masing maupun sebagai satu gereja sedang menggenapi panggilan-Mu atas hidup kami. Tuntunlah kami terus ya Tuhan di sepanjang perjalanan kami. Karena kami tahu Engkau lebih dari sanggup untuk menjaga dan memelihara kami. Terlebih karena Engkau selalu berfirman kepada kami dengan berbagai cara. Engkau menjumpai kami. Engkau mengkomunikasikan diri-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya.